Ini merupakan video perilisan bus tronton premium milik PO New Surabaya Indah asal NTB. Bus yang diklaim dengan sasis tronton yang dilengkapi dengan fitur canggih di Indonesia, Mercy O500 RSD 2445, kini sudah ada di NTB dengan layanan kelas sleeper bus yang dijalankan di rute Bima Dompu menuju Mataram atau sebaliknya. Hadirnya bus dengan bodi bongsor yang panjang ini tentunya akan menjadi catatan baru di dunia perbisan di NTB. Dan inilah perilisan 2 unit bus tronton premium SR3 Neo XHD Prime Mercedes-Benz 2445 milik PO New Surabaya Indah pertama di Nusa Tenggara Barat. Pengeremannya dia bisa otomatis ketika pengemudi lalai atau lupa menginjak rem. Di siang hari ini saya sedang berada di Karoseri Laksana Ungaran, Jawa Tengah, di mana hari ini PO New Surabaya Indah akan merilis 2 unit bus terbarunya dengan armada yang cukup spesial di Laksana ini. Sekarang kita sedang berada di ruang finishing atau tahap terakhir bus yang akan siap dirilis atau dibawa pulang oleh masing-masing PO bus. Di ruangan ini biasanya pengerjaan bagian kecil saja, seperti pengecekan hal yang terlewatkan agar bus yang dirilis sudah sesuai dengan standar produk Laksana. Terlihat ada beberapa armada bus yang siap dirilis, salah satunya bus Adi Prima asal Sulawesi yang menggunakan Scania K410CB. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, 2 unit bus tronton terbaru milik PO New Surabaya Indah. Setelah mengaspal kurang lebih 1 tahun lamanya dengan layanan sleeper bus di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di rute Bima Dompu menuju Mataram atau sebaliknya. Tepat 1 tahun di bulan Maret 2025 ini, PO New Surabaya Indah merilis unit ke-5 dan ke-6. 2 unit bus ini begitu sangat spesial, di mana menggunakan sasis premium tronton yang dilengkapi dengan fitur canggih yang menjadikannya sebagai bus tronton pertama yang masuk di Nusa Tenggara Barat jalur reguler. Langsung saja kita bakalan review tipis-tipis armadanya. Secara face depan bus ini terlihat begitu cakep dan elegan, menggunakan bodi legasi SR3 XHD Prime Neo Ultimate Tipe R. Hal tersebut dapat dilihat juga nih pada tulisan di bagian atas kacanya. Untuk Tipe R sendiri, grill atau kisi-kisi udara di kap mesin belakang lebih banyak bila dibandingkan dengan Tipe Ultimate biasa. Untuk kedua unit ini diberi julukan Reijito dan satunya lagi Reijinho yang memiliki arti nama para raja. Di bando pemisah kaca bagian atas dan bawah terdapat tulisan SR3 XHD Prime, yaitu tipe bodi yang digunakan oleh bus ini. Kalau tidak salah untuk tinggi bodinya bertipe SR3 XHD Prime 3,89 meter atau 3,9 lah. Di kaca bagian bawah terdapat kamera dan juga kotak hitam di bawah logo Mercy, namun agak tersamarkan ya karena kaca yang agak hitam dan juga warna bodi bus yang hitam. Ini merupakan standar Mercedes-Benz yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembuat bodi bus agar fitur yang disematkan berfungsi sebagaimana mestinya, mengingat sasis ini memiliki sensor seperti untuk sistem rem otomatis saat ada objek yang tiba-tiba muncul atau rem otomatis ketika jarak dekat dengan kendaraan di depannya yang disebut dengan ADAS, salah satu fitur cukup canggih yang biasa kita jumpai pada mobil-mobil komersil kelas atas untuk keselamatan berkendara tentunya. Kalau teman-teman perhatiin di sisi kiri dan di sisi kanan bagian atas terdapat besi dengan bentuk yang mengikuti bentuk mobil bus ini.
Ini salah satu siasat atau request khusus oleh owner bis New Surabaya Indah, mengingat Medan Mataram Bima terdapat banyak ranting pohon, sehingga tidak langsung kena kaca atau akan mengalir ke belakang. Secara tampilan depan, bus ini cukup cakep, ditambah lagi lampu SR3 Neo yang disematkan dan juga lekukan bodi yang membuat tampang bus ini terlihat begitu gagah. Kita bergeser ke sisi samping ya. Hal yang begitu terlihat jelas yaitu bodi bongsornya serta bodinya yang terlihat cukup panjang. Kalau tidak salah untuk panjangnya sendiri 13,5 meter. Dari saya pribadi, warna yang disematkan pada bodi bus ini serta tulisan atau liverinya tidak terlalu banyak, membuat tampang bus ini terlihat begitu elegan dan sangar. Cakapnya itu benar-benar dapat. Di depan bagian atas, terdapat tulisan suspensi udara. Yaps, bus ini sudah menggunakan suspensi udara bagian depan dan juga belakang. Dan suspensinya ini bisa diatur naik turun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jalan. Apalagi mode cepernya, cakep banget sih. Terdapat tulisan Songs, AC yang digunakan oleh bus ini yang terkenal super dingin dan tahan lama. Di bawahnya ada tulisan New Surabaya Indah yang tidak terlalu besar. Nah, terdapat juga nih logo ataupun tulisan 1 tahun anniversary. Yaps, bus New Surabaya Indah Sleeper telah 1 tahun mengaspal di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di rute Bima Dompu menuju Mataram atau rute sebaliknya. Ini sih tentunya menjadi kabar gembira atau hadiah yang cukup benar-benar wow yang dihadirkan atau dipersembahkan oleh PO New Surabaya Indah. Serta tipe bodi bus ini yaitu logo Laksana, Legacy SR3 Suite Class, dan tulisan Mercedes-Benz. Dari depan sampai belakang, terdapat krum horizontal yang memanjang yang menandakan ada layanan sleeper 2 susun yang bertumpuk atas dan bawah di dalamnya. Terdapat pintu tengah juga, yang kalau ditutup bisa dimanfaatkan sebagai smoking area atau ruang untuk ngerokok. Jadi total pintunya ada 2 ya, bagian depan dan juga bagian tengah sini. Kita bergeser lagi ke belakang. Terdapat tulisan SPS yang cukup besar. Kalau tidak salah, SPS sendiri merupakan singkatan dari Sumber Padi Sejati. Mohon koreksi ya kalau salah. Hal yang begitu terlihat jelas. Yaps, bannya yang double axle. Bus ini sering disebut dengan bus tronton karena axle-nya yang ganda. Sering juga disebut dengan bus triple axle. Untuk velgnya sendiri, menggunakan velg Alcoa yang dikenal dengan velg yang mampu meredam angin roda dalam suhu yang optimal dan ringan tentunya. Di belakang sudut atas terdapat logo Mercy dan tulisan O500 RSD 2445 6x2 449 horsepower. Yaps, bus ini ditopang dengan sasis canggih triple axle dari Mercedes-Benz yang bertipe O500 RSD 2445, penggeraknya 6x2. Kita bergeser ke belakang lagi nih. Kita mulai dari bagian mesinnya dulu. Mesinnya sendiri menggunakan mesin dengan kode OM406LA yang mampu menghasilkan tenaga hingga 449 horsepower di 1800 rpm dan torsi 2200 Nm di 1100 rpm. Tenaga yang cukup besar sih. Untuk gas buang sendiri sudah memenuhi regulasi pemerintah, yaitu standar emisi Euro 5, di mana terdapat zat adiktif yang disebut dengan AdBlue yang disemprotkan ke gas buang sehingga menghasilkan gas buang yang standar emisi Euro 5, tentunya ramah akan lingkungan. Untuk kisi-kisi udara atau sirkulasi udara terdapat 4, yaitu bagian samping sebelah kiri untuk buang panas, sebelah kanan tempat letaknya regulator, dan juga bagian belakang yang melintang sisi kiri dan sisi kanan. Ini merupakan standarisasi dari Mercedes-Benz 2445 yang harus dipenuhi oleh beberapa karoseri pembuat bodi bus, baik itu Adiputro, New Armada, Rodadi Prima, Laksana, dan lain-lain. Informasi yang saya dapatkan dari orang Mercy, ini tujuannya untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam suhu yang optimal, sehingga tenaga yang dihasilkan tetap tenaga yang sesuai dengan spesifikasinya. Untuk bagasinya sendiri dari saya tidak begitu luas, padahal penumpang yang bisa diangkut oleh satu bis ini terbilang cukup banyak bila dibandingkan dengan bis reguler.
Sekarang kita masuk ke dalam untuk melihat bagian interiornya guys. Kita mulai dari ruang kemudinya dulu guys. Untuk nampak ruang kemudinya seperti ini. Tidak begitu leluasa karena di atas ruang kemudi ini terdapat 3 kursi sleeper. Di dekat pintu masuk terdapat 1 kursi kru dengan dudukan kaki yang sudah direkuis khusus. Untuk nampak setir kemudi sendiri seperti ini cukup tampan. Terlihat speedometernya dengan tampilan yang cukup sederhana namun informatif. Terdapat tombol-tombol di bagian sebelah kanan yang memiliki beberapa fungsi. Salah satunya untuk mengatur suspensi udara. Dan untuk handbrake-nya tidak menggunakan tuas, melainkan tombol yang tinggal ditekan saja, maka handremnya akan terkunci. Sebelah kiri terdapat beberapa panel, baik itu panel lampu dan segala macamnya. Di bawahnya terdapat pengaturan AC dan juga audio. Sedangkan untuk pandangan ke depan sendiri di sisi kemudi seperti ini guys, ya leluasa lah untuk penglihatan supir. Bagian depan sudut kanan terdapat layar yang menampilkan CCTV dari berbagai sudut bus ini. Dari kabin kemudi, kita bergeser nih ke kabin penumpang. Nah, antara kabin penumpang ini dengan kabin kemudi los ya, tidak terdapat sekat kaca dan terlihat sambutan tulisan LED yang menyala bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan. SPS New Surabaya Indah yang membuat kesan kabin penumpang bis ini terlihat cukup mewah ya ketika kita mau bergeser atau melangkah ke kabin penumpang. Kita bergeser ke kabin penumpang. Untuk aksesnya dari saya tidak begitu leluasa, terutama di lorong saat masuk ke kabin penumpang ini. Untuk nampak kabin penumpang sendiri seperti ini guys. Terlihat jajaran kursi dengan konfigurasi 1 di kiri dan 2 di kanan yang bertumpuk atas dan bawah. Sesuailah dengan namanya Suite Family. Kursi bagian kiri lebih dikhususkan bagi penumpang yang melakukan perjalanan sendiri, sedangkan yang double sebelah kanan ini lebih dikhususkan penumpang yang berpasangan, kemudian yang berkeluarga atau yang bawa bayi nih bisa ditempatkan di bagian tengah-tengahnya. Untuk total jumlah kursi sleeper dalam satu armada ini sebanyak 43 kursi sleeper, cukup banyak penumpang yang bisa diangkut oleh bus ini. Kalau yang tidak ada penambahan 3 kursi di atas kabin kemudi itu biasanya 40 ya. Nah, karena ada penambahan 3 kursi bagian 1 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan di atas ruang kemudi, jadi bertambah totalnya sebanyak 43 kursi sleeper. Nah, kita mulai dari kursi sleeper bagian depan dek atas. Atasnya kabin kemudi yang juga disebut sebagai hot seat-nya dari armada ini. Dengan poin plusnya view lebih legah ke depan, jadi bisa menikmati view perjalanan. Terdapat 1 kursi sebelah kiri dan 2 kursi sebelah kanan. Untuk kursinya cukup lega. Terdapat fasilitas personal seperti layar AVOD dengan posisinya yang bisa diatur kanan kiri serta maju mundur. Ada AC, USB charger, cup holder, dilengkapi dengan seat belt sebagai faktor keamanan, dan bagian belakang ini terdapat bantal kepala yang kecil ya dengan tulisan SPS New Surabaya Indah. Namun kekurangan dari seat depan ini AC-nya cukup dingin ya dari saya. Di bagian atas kaca ini kayak los gitu loh AC-nya, jadi dinginnya itu benar-benar terasa. Jadi teman-teman harus pakai kaos kaki atau jaket yang agak tebal bila memilih seat ini. Bergeser ke belakang, untuk lorongnya sendiri paslah ya, tidak bisa dibilang lega dan tidak bisa dibilang sempit juga. Karena bertumpuk atas dan bawah, maka dibuatkan satu injakan kayak gini untuk naik ke dek atasnya dengan pegangan yang cukup besar sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk akses naiknya sendiri teman-teman bisa injak ya di masing-masing kaki kita. Kaki kanan untuk injakan yang kanan, kaki kiri untuk injak yang kiri. Begitupun tangan kita ya masing-masing pegang satu, tinggal naik aja. Seperti itu. Untuk penomoran kursi sendiri, setiap angka yang diikuti dengan huruf A kursi single guys yang sebelah kiri ini ya. Ganjil dek bawah sedangkan genap dek atas. Seperti 1A, 2A, 3A, 4A dan seterusnya itu kursi yang single. Sedangkan sebelah kanan yang double setiap angka diikuti dengan huruf BC. Kursi double ya. Ganjil dek bawah dan genap dek atas. Misalnya 1BC, 2BC, 3BC dan seterusnya.
Untuk kursinya sendiri cukup nyaman ya dari saya. Saat saya duduk juga cukup pas, bahkan dengan tinggi 166 masih terdapat space di depan kaki kita. Masih oke lah buat tiduran selama perjalanan dengan menggunakan bus ini. Ya, bolehlah teman-teman coba ya. Terdapat tuas untuk mengatur sandaran kursi, mau ke belakang atau agak tegak tergantung kenyamanan teman-teman. Di bagian sandaran juga terdapat bantal leher kecil dengan tulisan SPS New Surabaya Indah. Untuk fasilitas personal yang kita dapatkan di masing-masing seat single, yaitu ada layar AVOD sebagai sarana hiburan seperti buat nge-YouTube dan lain-lain. Terdapat port USB nih untuk menghubungkan dengan handphone teman-teman. Ada colokan headsetnya juga. Di bagian sebelah kanan terdapat tirai agar lebih privasi dari orang yang lalu lalang di lorong bis ini. Sebelah kiri juga terdapat holder agar cahaya lampu atau kendaraan dari luar tidak masuk ke dalam sehingga teman-teman bisa istirahat dengan tenang. Lanjut ke bagian atas. Terdapat dua lover AC dengan bentuknya seperti mobil zaman-zaman sekarang. Ya, lover AC-nya ini kalau menjauh dari tombol yang warna merah ini untuk membuka atau menyalakan AC-nya, sedangkan kalau mendekat itu menutup atau mematikan AC-nya. Ada dua lampu baca dan juga USB charger baik Type-C dan juga Type-R. Dan ingat ya teman-teman, ini diperuntukkan untuk ngecas handphone saja, tidak diperuntukkan untuk ngecas power bank dan lain sebagainya. Tombol merah di bagian tengah ini kayaknya untuk notif kayak Krubus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh keperluan, bisa menekan tombol ini. Kayaknya seperti itu sih. Ada seat belt-nya juga sebagai faktor keamanan penumpang di perjalanan. Sedangkan untuk double seat sebelah kanan, fasilitasnya sama saja sih. Kita mendapatkan kursi sleeper seperti ini yang cukup lega dengan bantal kepala yang kecil yang tulisannya SPS New Surabaya Indah. Mendapatkan seatbelt juga sebagai faktor keamanan selama perjalanan. Ada layar AVOD sebagai sarana hiburan, dua lover AC, lampu baca, USB charger baik yang Type-C dan juga Type-R untuk ngecas handphone teman-teman supaya tetap berada dalam kondisi baterai yang aman selama perjalanan. Hingga ada holdernya juga, ada yang bagian kiri, bagian kanan dan juga bagian tengah sebagai pemisah antara penumpang yang satu dengan penumpang yang lain pada double seat ini. Kita bergeser ke belakang lagi. Di bagian belakang sebelah kiri terdapat pintu masuk dengan sekat kaca. Ketika ditutup pintu tengah ini bisa dimanfaatkan sebagai smoking area atau tempat untuk ngerokok ketika busnya berjalan. Untuk kursi sleeper ke belakang sama saja sih fasilitasnya dengan kursi yang di depan yang telah kita review atau yang telah kita lihat sebelumnya. Di bagian paling belakang sini terdapat sekat kaca sebagai pemisah antara kabin penumpang dengan mini pantry dan juga toilet, sehingga bau yang aneh-aneh itu tidak langsung menyatu atau masuk ke kabin penumpang. Untuk akses ke mini pantry dan toilet dari saya tidak begitu leluasa, terutama teman-teman yang memiliki ukuran tubuh yang agak gede ya. Di sini terdapat mini pantry untuk seduh teh maupun kopi. Ini ada dispenser, meja, rak gelas, tempat penyimpanan minuman seperti teh atau kopi dan lain-lain. Di sisi belakang sebelah kanan terdapat toilet yang digunakan untuk buang air kecil saja ketika busnya berjalan. Dari saya untuk posisi kursinya baik bagian depan, bagian tengah, dan juga bagian belakang sama-sama nyaman. Biasanya kalau bis reguler bagian belakang kurang stabil ya, agak goyang atau agak limbung. Tapi di bus ini di bagian belakang malah lebih stabil dan enak kalau menurut saya. Begitulah yang saya rasakan saat road test beberapa jam yang lalu. Bus yang dimiliki oleh PO New Surabaya Indah ini dijalankan di rute antar kota dalam provinsi di Nusa Tenggara Barat dengan rute Mataram menuju Dompu atau Bima maupun dari Bima Dompu menuju Mataram dengan harga tiketnya di hari normal seharga Rp400.000. Teman-teman wajib cobalah kalau dari saya, kapan-kapan lagi kan bus tronton, apalagi pakai Mercy 2445 yang diklaim dengan sasis tronton atau triple axle yang tercanggih di Indonesia dengan fiturnya seperti ADAS dan lain-lain. Pokoknya wajib teman-teman nyobalah. Kita mundur beberapa jam yang lalu, sebelum kedua unit bus ini siap rilis.
telah dilakukan road test terlebih dahulu serta pelatihan kepada supir dengan orang Mercedes-Benz. Karena bus ini tergolong bus dengan fitur yang cukup baru di Indonesia, maka perlu perlatihan akan pemahaman supir dalam mengemudi, baik ADAS, pengereman, tombol-tombol, dan lain-lain. Ini merupakan standar atau aturan dari orang Mercy sendiri dalam melayani sepenuh hati terhadap para konsumennya. Kami mulai road test ini sendiri dari karoseri Laksana yang diikuti oleh orang Mercedes-Benz dan juga Laksana. Untuk yang nyetir sendiri, orang Mercedes-Benz sekalian memberikan arahan kepada supir terkait Mercy 2445 ini mulai dari berangkat, sedangkan orang Laksana melakukan pengecekan hal-hal kecil yang terlewatkan, yang mungkin akan terlihat ketika bis ini berjalan, seperti suara di interiornya, baut yang longgar, dan lain-lain. Sekarang kita sedang road test armada terbarunya Sleeper New Surabaya Indah yang pakai sasis Mercy O500 RSD 2445. Ya, salah satu sasis tronton premium yang diklaim memiliki segudang fitur yang cukup canggih di Indonesia. Ya, kebetulan ini kita bareng sama orang Mercedes-Benz yang tentunya lebih paham terkait fitur-fitur yang disandang sama sasis Mercy O500 RSD 2445. Yes. Trainernya, monggo trainernya langsung. Iya. Atas nama siapa Bapak? Pak Eko. Iya, Pak Eko. Masuk Pak Eko. Mungkin bisa dijelaskan dikit-dikit Bapak terkait sasis Mercy O500 RSD 2445 ini. Taufik. Ini sasis terbaru ya di tahun ini dengan Euro 5. Dan fitur diantaranya adalah ADAS, artinya pengeremannya dia bisa otomatis ketika pengemudi lalai atau lupa menginjak rem, sehingga dia akan mengurangi kecepatan dan mengurangi resiko celaka. Yang kedua, dia juga ada lane keeping assist. Unit ini akan memberikan sinyal atau warning kepada pengemudi kalau dia memotong garis sebelah kiri atau garis sebelah kanan. Ini juga sebagai safety juga, karena kalau dia sebelah kiri terus lupa nggak ingat bisa bablas masuk ke jurang, ya kan? Yeah. Maka sistem ini dilengkapi hal tersebut. Kemudian juga tambahannya ada retarder. Retarder. Yang dulu retarder 2, 3, dan 4 itu masih kurang, ini 3 sudah terasa lebih kuat. Okay. Sama ini beberapa produk dari karoseri kayak Adiputro, Laksana, ada sirkulasi udara di bagian sebelah kiri, sebelah kanan, bagian belakang. Kayaknya tak perhatiin rata-rata ada. Itu gimana itu Pak? Sirkulasi udara. Kayak yang di kap mesin sebelah kiri, sebelah kanan. Oh, bolong-bolong. Iya, gitu. Panas dia. Nah, itu untuk ini ya, untuk membuang hawa panas dari ruang mesin untuk keluar. Juga menghisap udara yang dingin dari luar untuk digunakan sebagai pendinginan di radiator dan intercooler. Nah, itu tujuannya supaya dinginnya mesin lebih stabil. Ya, karena panasan mesin ini hanya di range antara 80 sampai 95. Kedua, dengan ada intercooler di sana juga fungsinya untuk menaikkan tenaga. Dimana kalau udara yang dipakai untuk pembakaran dia dingin, maka kandungan oksigennya lebih padat, lebih banyak, sehingga tarikannya juga akan lebih bagus. Dilengkapi dengan turbo juga. Ownernya Surabaya. Dengan mekanik kita 2 di sini, kita standby sudah seminggu. Seminggu. Saya bilang mau bikin KTP. Oh iya Bang, tadi pas di karoseri saya perhatiin sebelum jalan, ini saya ada lihat alat ini ya. Sama pas jalan juga ada yang di setting-setting. Gimana itu Pak? Mungkin bisa dijelasin dikit. Oh, itu kita nyeting unit ini untuk mempersiapkan istilahnya merefresh sensor-sensornya biar bisa bekerja saat fitur ADAS ini berfungsi nanti gitu. Jadi saya harus kalibrasi sensornya, masukin data ketinggian, jarak yang ada di di sensor gitu.
gitu aja sih persiapannya. Sama kayak apa namanya juga setting suspensi biar standar kayak gitu. Jadi untuk pengaturan atau settingnya itu Ya, udah lewat sini ya, semua. lewat. Istilahnya kalau ini kita bilang start diagnosis. Iya. Jadi untuk memastikan unit ini bekerja dengan baik sistemnya, maka harus dilakukan road test dengan kalibrasi. Kalibrasi. Iya. Iya, karena beberapa kali kita jemput kayak Mercy OH 1626 keluar karoseri, wes kita langsung bawa pulang. Berarti kalau yang ini harus kalibrasi dulu Pak ya, dengan cara road test terlebih dahulu. Karena kan seperti sensornya kan dia posisinya khusus, nggak boleh Khusus. sembarangan. Oh saya Pak, nggak mau di situ, mau di atas, nggak bisa. Oh gitu. Oke Ya, Pak. pastikan posisinya pas saja minimal dan maksimal. Baik. Contoh kayak cara tadi pengereman dari depan tuh berapa paling minim, yang Hmm. gitu. Dia harus sesuai dengan standarnya dia. Standar. Karena kalau nggak standar ya nanti berisiko kan. Benar. Kita akan membuat para konsumen pemakai itu nyaman dengan mobil ini dan nyaman, aman, nyaman. Itu adalah targetnya dari Mercedes. Kita pun akan bertanggung jawab kalau tidak terjadi tidak sesuai dengan itu ya kita akan pastikan harus dibetulkan. Dikonfirmasi misalnya nggak bisa ngeretes dan bermain. Terima kasih Pak. Kita akan komit bahwa mobil ini Ya. harus tetap jalan aman, nyaman, dan awet. Panjangnya itu ya Umurnya bisa panjang. terlapor. Pengemudi harus di training juga. Iya. Tidak asal Bisa balik lagi kalau nggak ada. Jadi harus ada pengetahuan tambahan dari mereka supaya tahu fitur apa yang terbaru, apa yang harus dia bisa lakukan, pengecekan di awal sebelum jalan Ngomong ke karena dia sudah full elektronik. Baik. Feel yang saya rasakan ketika berada di kendaraan besar yang satu ini saat road test, suspensinya lebih nyaman yang saya rasakan. Baik untuk kursi depan, kursi tengah maupun kursi bagian belakang sama-sama nyaman. Biasanya kalau bus reguler bagian belakang kurang stabil, tapi di bus ini bagian belakang malah lebih enak dan stabil. Begitu yang saya rasakan saat road test ini. Kemudian di fitur ADAS-nya, jadi ketika didekatkan dengan kendaraan di depannya, bus ini akan ngerem secara otomatis dengan sendirinya. Saat bus keluar dari jalurnya ada notif yang mengisyaratkan ke supir bus kalau busnya ini sudah keluar dari jalur semestinya. Untuk pengeremannya masih terasa sensitif, apalagi bus ini menggunakan rem cakram bukan rem tromol. Jadi ketika diinjak sedikit saja kerasa banget pegangan cakramnya. Jadi agak kaget gitu sih rasanya. Kurang lebih seperti itulah yang saya rasakan ketika road test bersama armada terbaru New Surabaya Indah Mercy 2445 ini guys.